Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Nah, judul perikop itu adalah Yesus kembali di hadapan Pilatus. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebab sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berkata bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Saudara, dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan di sini bahwa yang semula Pilatus menyerahkan Kristus kepada Herodes, dan kemudian ketika Herodes memeriksa Yesus, Herodes kembali menyerahkan Kristus kepada Pilatus. Lalu Pilatus kemudian mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan saudara, dan ia berkata kepada mereka bahwa ia tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus. Karena itu ia akan menyesah Kristus dan kemudian dia akan melepaskan dia. Namun orang-orang itu terus mendesak Pilatus untuk menyalibkan Kristus dan membebaskan Barabas. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang Pilatus lakukan? Pilatus akhirnya melakukan apa yang mereka mau, yaitu membebaskan Barabas dan menyalibkan Kristus. Saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, kita melihat bahwa Kristus dihakimi oleh orang-orang berdosa. Mereka menghakimi Kristus dan hasil keputusan mereka adalah Kristus dinyatakan bersalah. Saudara bisa membayangkan bagaimana seorang yang benar, Kristus yang merupakan sang kebenaran, dia yang akan menghakimi seluruh umat manusia dari mulai Adam sampai nanti kiamat nanti. Yesus yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Tapi Kristus kemudian dengan rendah hati membiarkan dirinya dihakimi oleh orang berdosa. Dan hasil dari penghakiman mereka ini, mereka memutuskan bahwa Kristus ini bersalah. Tentu ini merupakan suatu hal yang sangat menggelikan. Tapi itulah yang terjadi. Manusia berdosa menghakimi Kristus. Saudara, seringkali kita pun melakukan hal yang sama tanpa kita sadari. Kita mulai menghakimi Allah dengan apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kita seringkali menghakimi Allah ketika Allah melakukan atau mengizinkan sesuatu yang tidak kita sukai terjadi atas hidup kita. Ketika kita berpikir kita mengalami masalah, kita berpikir bahwa Allah
pasti salah merancang kehidupan kita. Atau kenapa Allah izinkan ini, pasti Allah keliru. Saudara, bayangkan, sebagai manusia kita tidak maha tahu. Kita tidak mampu melihat masa depan kita, tapi Allah mampu melihat masa depan kita. Tapi kita bertindak seolah-olah kita tahu yang terbaik bagi hidup kita. Kita bertindak seolah-olah kita tahu masa depan kita. Kita bertindak seolah-olah kita tahu hal yang sempurna bagi hidup kita. Dan kita kemudian mulai menghakimi Allah dan semua rencananya atas hidup kita. Tentu saja kalau kita mulai mengingat hal ini, kita berpikir bahwa itu adalah suatu hal yang merupakan kekonyolan. Karena bagaimana kita yang tidak maha tahu bisa menghakimi Allah yang maha tahu. Tapi saudara, itulah yang sering kali terjadi. Kita telah menghakimi rencana Allah yang maha tahu. Saudara yang kekasih, karena itu dari firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk marilah kita merendahkan hati kita untuk percaya kepada rencana Allah yang maha tahu. Percaya bahwa apa yang Dia lakukan itu pasti terbaik bagi kita. Percaya bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu hal yang buruk terjadi kepada kita selain Dia punya niat baik kepada kita. Mungkin hal itu tidak kita sukai, tapi percayalah bahwa Allah memiliki niat baik dan merancang yang terbaik bagi hidup kita, meskipun kita seringkali menganggapnya sebagai suatu kelalaian atau kegagalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah akhir-akhir ini saudara pernah menghakimi rencana Allah atas hidup saudara? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar dan meminta kepada Tuhan agar Dia memberikan anugerahnya kepada saudara, agar memampukan saudara untuk tetap percaya kepada Allah. Saudara, marilah kita selalu percaya kepada rencana Allah bagi kita dan juga bagi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau menjagai istirahat kami dari malam sampai pagi hari ini, kami boleh beristirahat dengan kesegaran yang baru, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami ingin melanjutkan seluruh aktivitas kami. Kami ingin Kau hadir di dalamnya, ajar kami untuk selalu percaya akan rencana bagi hidup kami. Karena rencana-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.